Pemirsa, Museum Nasional Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata edukasi favorit pada saat libur sekolah. Selain menyimpan 190.000 lebih koleksi benda-benda bersejarah, museum ini juga menghadirkan pengalaman belajar interaktif dengan teknologi modern sehingga berwisata ke museum menjadi aktivitas yang menarik bagi anak-anak maupun keluarga. Jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dan juru kamera Firman Adriana akan mengajak Anda untuk mengunjungi spot-spot menarik di Museum Nasional Indonesia berikut ini. Nah pemirsa, libur sekolah biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga atau mengajak putra-putri berwisata ke berbagai tempat wisata. Nah bagi Anda pemirsa yang belum punya referensi, saya punya referensinya untuk Anda, yaitu ke Museum Nasional Indonesia di Jakarta Pusat ini pemirsa. Selain bisa melihat koleksi-koleksi benda-benda bersejarah, di sini juga ada pertunjukan dengan instalasi yang menggunakan teknologi modern, sehingga wisata edukasi bukan lagi menjadi hal yang membosankan. Lalu apa saja yang ada di sini pemirsa? Ikuti saya. Museum kini bukan tempat lagi yang membosankan untuk dikunjungi, melainkan menjadi ruang belajar yang modern, interaktif dan menyenangkan sambil menjelajahi peradaban Nusantara. Itulah kesan yang saya rasakan saat berwisata ke Museum Nasional Indonesia. Hanya dengan membayar tiket Rp50.000 untuk dewasa dan Rp30.000 untuk pelajar, kita bisa merasakan perpaduan unik antara teknologi modern dengan kekayaan peradaban Nusantara di Museum Nasional Indonesia. Nah, spot pertama yang saya kunjungi adalah ruang pameran sejarah awal di Gedung A Museum Nasional Indonesia. Pameran sejarah awal mengajak pengunjung menelusuri perjalanan panjang Nusantara sejak terbentuknya kepulauan akibat dinamika geologi purba, kemunculan dan perkembangan kehidupan awal hingga hadirnya manusia dan kebudayaan sebelum tradisi tulis. Pameran ini menampilkan koleksi fosil prasejarah mulai dari fosil hewan purba hingga fosil Homo erectus javamen yang berhasil dipulangkan dari Belanda ke Indonesia pada akhir tahun 2025 lalu. Selain itu, juga ada artefak asli, replika ilustrasi ilmiah, serta wahana multimedia imersif yang membuat spot ini menjadi lebih hidup. Di sini saya juga bisa melihat koleksi prasasti peninggalan Kerajaan Nusantara seperti prasasti Kanjuruhan, prasasti Canggal Mataram kuno, prasasti Kedukan Bukit, dan benda-benda bersejarah lainnya yang dulu hanya bisa saya baca di buku-buku pelajaran sejarah di bangku sekolah. Pameran prasejarah awal ini menjadi salah satu spot wajib yang harus dikunjungi di Museum Nasional Indonesia. Yang wajib dilihat sebenarnya banyak ya, tapi untuk anak-anak biar tahu nih, wajib lihat di pameran sejarah awal. Di situ bisa melihat fosil-fosil purba, tidak hanya fosil manusia purba, tapi juga ada hewan-hewan purba yang bisa relate dengan hewan-hewan saat ini gitu. Museum Nasional Indonesia juga menyimpan banyak koleksi arca. Di antara banyak koleksi arca yang dipamerkan, ada salah satu arca yang mudah dikenali, yaitu arca dengan ciri khas bertubuh manusia dan berkepala gajah yang dikenal dengan arca Ganesha atau Dewa Ilmu Pengetahuan. Koleksi arca yang terpajang rapi di ruang rotunda dan taman arca ini juga menjadi salah satu spot favorit untuk belajar lebih banyak mengenai sejarah peradaban Nusantara. Belajar-belajar aja gitu loh, buat nambah ilmu-ilmu sedikit. Kalau yang paling favorit nanti mau lihat apa nih di sini? Ya lihat-lihat kerangka sih palingan yang favorit nih. Setelah puas melihat koleksi benda-benda bersejarah, saya tertarik menjajal instalasi berbasis kecerdasan buatan atau AI bernama Mengenal Para Susantara. Untuk mencoba fitur canggih ini, pengunjung perlu membayar biaya tambahan Rp10.000 untuk pindai wajah, atau kalau ingin sekaligus mencetak hasilnya, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp20.000 saja. Pak. Nah pemirsa, tadi udah lihat ya, saya ini dari suku Solo. Jadi kita juga bisa cetak nih fotonya di sini dengan membayar biaya tambahan. Kalau untuk menggunakan fasilitas ini bisa bayar Rp10.000, terus untuk cetaknya bisa tambah Rp20.000 pemirsa. Nah kita akan cari apa lagi yang bisa kita eksplor di sini. Fasilitas lain yang juga banyak menarik perhatian pengunjung adalah ruang imersiva. Ruang digital ini menghadirkan pertunjukan dengan teknologi proyeksi spasial 360 derajat yang membawa pengunjung menyelami perjalanan sejarah Indonesia melalui tampilan visual yang spektakuler, sehingga kita bisa merasakan pengalaman seolah-olah menjadi bagian dari cerita yang ditampilkan. Selama sekitar 30 menit, pengunjung akan diajak menyaksikan kisah sejarah Nusantara,
keindahan alam Indonesia hingga perjalanan kehidupan masyarakat dari masa ke masa dalam suasana yang terasa lebih hidup dan interaktif. Untuk masuk ke wahana ini, pengunjung perlu membeli tiket yang hanya tersedia di online travel agent. Di masa libur sekolah seperti saat ini, kunjungan wisatawan meningkat signifikan. Di akhir pekan, tercatat lebih dari 4.000 pengunjung yang datang ke Museum Nasional. Pengelola museum menyebut, tata pamer yang modern, fasilitas yang nyaman hingga banyaknya aktivitas menarik yang dihadirkan, termasuk di momen libur sekolah, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, sehingga mereka tidak bosan berwisata ke Museum Nasional Indonesia. Kami menilai sekarang kunjungan ke Museum Nasional itu menjadi sebuah kunjungan wajib untuk kunjungan keluarga gitu. Karena orang tua saat berkunjung ke Museum Nasional Indonesia, mereka juga bisa mengenalkan terkait dengan ragam budaya dan juga menstimulus, merangsang terkait dengan agar mereka itu punya keinginan untuk lebih tahu tentang ragam budaya Indonesia. Kira-kira apa ya penyebabnya? Sekarang kan banyak orang dulu mengatakan museum membosankan, tapi sekarang belum banyak nih orang yang datang ke museum bawa anaknya itu. Kira-kira apa kalau ya? Ya, jadi menurut kami adalah terkait dengan peningkatan layanan yang berdasarkan dengan kebutuhan pengunjung. Contohnya saat pengunjung datang, di mana di luar panas-panasan, mereka harus diberikan kenyamanan. Tidak hanya dari Jakarta, ada pula pengunjung yang rela datang jauh-jauh dari Pekanbaru Riau untuk melihat lebih dekat berbagai koleksi benda-benda bersejarah dan pameran yang ditampilkan di Museum Nasional. Mungkin lebih ke sejarah Indonesia sih, aku kayak pengen lihat kayak lebih berbagai macam sejarah Indonesia, mungkin suku-suku yang nggak pernah di-mention sebelumnya, mungkin dari daerah timur. Kan biasa kita tuh dengerin kayak Minangkabau, Aceh, atau Betawi, Sunda, dan lain-lain. Aku pengen tahu lebih banyak tentang yang suku-suku lain lagi. Satu lagi aktivitas menarik yang bisa dilakukan di Museum Nasional Indonesia, yaitu berburu cap atau stempel museum. Pada bulan Juni 2026 lalu, Kementerian Kebudayaan melalui Unit Museum dan Cagar Budaya atau MCB baru saja merilis Museum Pasport, di mana pengunjung dapat meninggalkan jejak perjalanan dalam bentuk cap yang dikumpulkan dari setiap museum yang dikunjungi. Selain cap atau stempel dari museum yang dikunjungi, pemilik buku paspor ini juga akan memperoleh voucher tiket masuk gratis ke sejumlah museum di bawah naungan Museum dan Cagar Budaya. Jadi, selain belajar sejarah dan budaya, pengalaman ke museum sekarang juga terasa lebih personal dan memorable dengan Museum Paspor ini. Nah, jadi gimana pemirsa? Nggak bosen kan datang ke museum? Jadi kita bisa belajar, lalu kemudian melihat instalasi dengan teknologi canggih, termasuk juga bisa koleksi stempel dari museum-museum yang ada di sini pemirsa. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Firman Atriana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.